Shalom Bapak Ibu Saudara dalam berkat berani kerja keras di dalam Allah. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah, sumber kekuatan, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk dapat mengelola serta potensi yang ada pada diri kami, agar kami mampu mempersembahkan hasil yang terbaik untuk puji dan hormat nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30, tetapi kita baca ayat 27 yang berkata demikian. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kasih sayang Allah, di masa terpaparnya pandemi COVID-19 ini, kehidupan ekonomi memang mengalami goncangan yang cenderung melelahkan, lesu di semua sektornya. Ada banyak keluhan, ada banyak keresahan di sana-sini. Menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, sikap yang harus dikembangkan ialah hidup optimis dan berusaha mencari terobosan-terobosan baru, merebut peluang dan kesempatan yang ada. Pokoknya tidak boleh berdiam diri, berpangku tangan, menyesali diri dan diam saja. Tetapi sebaliknya harus berani menyingsingkan lengan baju dan tidak berjiwa pesimis dan percaya bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, semua kita dikaruniakan waktu yang sama dalam sehari ialah 24 jam. Tetapi kita pun sadar bahwa tidak semua kita memiliki kemampuan dan sumber daya yang sama. Mari tenang sejenak, lalu membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan ini dengan saksama. Tuhan dalam perumpamaan ini membagikan talenta, membagikan modal kepada setiap hamba-hambanya menurut kesanggupan mereka masing-masing. Sang Tuan rupanya tahu persis kondisi, kualifikasi, kelebihan dan kekurangan dari setiap hambanya, sehingga Sang Tuan memberi jumlah talenta, jumlah modal yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selain mereka menerima dan memiliki waktu yang sama dari Tuhan sehari 24 jam, ternyata mereka mendapat tugas yang sama dari Tuan mereka, yaitu supaya mereka berniaga, supaya mereka berusaha, supaya mereka bekerja, supaya mereka mencari penghasilan. Bapak, Ibu, Saudara dalam kasih Allah, ketika Sang Tuan pulang dan menjumpai setiap hambanya, Sang Tuan tidak menilai para hambanya berapa banyak
yang mereka sudah dapatkan. 2 orang hamba menerima talenta, menerima modal yang berbeda, juga menghasilkan laba yang berbeda pula. Tetapi mereka mendapatkan sanjungan yang sama dari tuan mereka. Lalu bagaimana dengan hamba yang ketiga? Ternyata sang tuan menghardiknya sebagai hamba yang jahat dan malas. Mengapa? Meskipun hamba yang ketiga ini berkelit dan berdalih, namun pada kenyataannya ia tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan semestinya. Ia jahat dan malas. Demikian sang tuan menghardiknya. Tidak menghasilkan. Sayang, ia tidak ikut menerima pujian seperti kedua rekannya. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kemurahan Allah, masing-masing kita dituntut sesuai dengan kesanggupan kita dan kesediaan kita untuk berkarya. Kita tidak sama satu dengan yang lainnya. Tuhan mengaruniakan kepada kita waktu yang sama, sehari 24 jam. Tetapi Tuhan juga mengaruniakan talenta, modal kepada kita, menurut kesanggupan kita masing-masing. Tuhan sangat memahami diri kita masing-masing. Jika 2 hamba itu bisa berhasil, walaupun dengan jumlah talenta, dengan jumlah modal yang berbeda, tentunya kita juga bisa berhasil ketika kita tidak menjadi pemalas. Firman Tuhan mengingatkan kita, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Demikian kesaksian firman-Nya dalam Kejadian 3 ayat 19a. Tidak ada pilihan lain di sepanjang hidup ini. Kita harus berkarya. Janji berkat jerih payah dari Allah akan menjadi kenyataan. Bukan firman Tuhan juga mengingatkan kita, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Demikian firman Tuhan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10b. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kemurahan Allah, mari ungkapkan kasih kita kepada Allah dengan hidup bertanggung jawab atas talenta, modal yang Allah karuniakan kepada kita masing-masing. Kita tidak perlu bermalas-malas. Lakukan sesuatu sesederhana apapun, asal itu sesuai dengan kehendak Allah. Ada ungkapan yang cukup menarik untuk kita renungkan dan kita hayati. Di dunia ini tidak ada pengangguran. Yang ada ialah orang yang memilih-milih pekerjaan. Mari berkarya, mari berjerih payah, mari bertanggung jawab atas segala talenta, atas segala modal yang Allah karuniakan. Masih ada kesempatan untuk berkarya. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber pengharapan, kepadamu kami mohon tuntunan dan sertailah perjalanan hidup ini, dan karuniakan kepada kami keberanian untuk berkarya seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.